terkait dengan industrial policy, Pak. Ya, industrial policy kepada konglomerat lokal. Ya. Kita banyak insentif sebenarnya, insentif kita berikan, insentif-insentif ini sebenarnya kalau dalam rangka investasi, Indonesia sekarang ini memang sedang bersaing misalnya dengan Vietnam. Kalau Vietnam itu yang pertanyaan orang Vietnam kepada orang yang mau investasi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dari luar negeri, itu adalah apa yang mesti saya sediakan. Itu. Apa yang mesti saya sediakan supaya Anda bisa berinvestasi dengan baik dan kemudian bisa menghasilkan industri yang baik, nilai tambah, meskipun ada persyaratan minimal, tetapi mereka begini. Nah, kalau di kita itu pertanyaannya masih begini. Pertanyaannya, kami menyediakan ini A, B, C, D. Kami menyediakan gitu. Yang untuk memudahkan Anda berinvestasi. Itu kan pertanyaannya sudah beda. Jadi kalau di Vietnam maunya apa? Maunya ini. Oke, kita bikin. Di sini belum bisa, gitu. Kenapa? Karena ada otonomi daerah. Daerah kadang-kadang satu daerah dan daerah yang lain. Jadi sebenarnya daerah-daerah didorong aja untuk bersaing. Kalau kita mau bikin industrial policy yang benar, daerah-daerah didorong untuk bersaing, di mana yang mereka bisa memberikan kemudahan yang paling tinggi bagi para industrialis yang datang di situ, yang bisa membawa nilai tambah, manfaat dan seterusnya, dikasih insentif seperti apa oleh daerah. Sehingga misalnya soal tanah, ini kadang-kadang kan kalau tanah itu daerah A jualnya belum kalau dia lihat orang datang mau investasi yang dihajar dulu harga tanah, sudah marah mereka. Nah, bagaimana tanah sudah disediakan, tapi daerah lain bisa begini, tanah sudah disediakan, water treatment plant sudah disediakan, air bersih disediakan, listrik tinggal tancap aja, tinggal bayar nanti air, itu mereka senang gitu. Nah, persaingan ini yang harusnya kita dorong ke daerah, karena industri sebenarnya di sana. Policy umum yang diberikan oleh pemerintah karena untuk quote and quote untuk supaya ada alasan eksternalitas. Dengan titik 2 dengan quote and quote titik 2 gitu, biar ada alasan eksternalitas, maka ada kawasan industri, maka ada kawasan ekonomi khusus gitu yang diatur oleh Perpres, diatur itu sebenarnya. Jadi sebenarnya semacam ada enklave sebenarnya di daerah itu dari hal polisinya, polisi nasional berlaku di situ. Nah, sebenarnya kalau daerah nangkep gagasan kawasan ekonomi dan seterusnya ini, mestinya mereka bisa membuatnya jauh lebih baik lagi. Jadi industrial policy kita secara spesifik itu misalnya kita bisa berikan tax holiday, tapi tax holiday sekarang itu sudah lagi bukan sesuatu yang mewah. Hampir semua negara sekarang memberikan tax holiday gitu. Ya kan, sebenarnya industrial policy yang kita berikan kepada mereka, pertama adalah yang kita pastikan kalau mereka basisnya adalah untuk mendapatkan bahan baku, maka pemerintah akan memberikan kepastian itu bahan baku. Jadi bahan baku itu sebagai contoh yang lalu kayak batu bara, kenapa diberikan tax ekspor sin tax untuk ekspor, karena untuk dilakukan DMO domestic market obligation-nya harus tetap terpelihara. Jadi itu kenapa? Karena untuk melindungi kebutuhan di dalam negeri. Demikian juga untuk nikel, kenapa kemarin misalnya nikel dilarang diekspor. Sekarang nikel itu harus ada di sini. Nah, ini alumina. Sekarang kita bikin aluminium, dan kemudian nanti itu boksit.
Nanti sebentar lagi boksit kita larang itu. Nah, kalau itu sudah kita larang, semua akhirnya orang akan datang ke sini untuk melakukan hilirisasi. Ya, smelter basisnya hilirisasi, kemudian kita bisa membuat produk-produk unggulan industri. Tadi apalagi